rally dimanapun berada ya. Semoga uh, sehat-sehat dan cuan ya. Yang paling penting itu adalah kita semua sehat. Kalau cuan kan bisa kapan aja, apalagi market sekarang lagi bagus ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, di event webinar kali ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan acara emiten corner yang pertama kali di tahun ini ya. Kita mengundang PT XL Smart ya. Bagaimana nanti detailnya seperti apa, nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Tetapi sebelumnya itu izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah bisa lihat ya di layar Zoom-nya. Narasumber kita bernama Bapak Christopher Eko Kusumowidagyo. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore Pak Arifin, terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih Pak Kris. Jadi Pak Kris ini menyelesaikan S1 dan S2-nya di Nanyang Technological University Singapura. Ya, ini salah satu perguruan tinggi negeri ya, seperti di Indonesia tuh ibaratnya seperti ITB ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi S1-nya itu lulus pada tahun 2024 dan S2-nya lulus tahun 2011. Nah, riwayat pekerjaannya juga nggak kalah canggih dengan kampusnya. Pernah bekerja di GE Power Service dari tahun 2016 sampai 2019, lalu di PT Akra ya, tikernya Akra itu di tahun 2019 sampai 2020, dan di Excel Asyata. Nah, ini ticker Excel ya, Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2020, Pak Kris mulai berkarir di bulan Mei sampai dengan saat ini. Jadi berbagai jabatan telah diemban seperti Head of Financial Planning dan Analysis, lalu Group Head Risk and Compliance, dan sekarang menjabat sebagai Head of Investor Relation. Jadi nanti untuk lebih detailnya nanti kita akan melihat seperti apa PT Excel Smart dan kedepannya seperti apa. Namun demikian, izinkan terlebih dahulu dari Direksi PT Reliance Bapak Reza Priyambada. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Mas Arifin, selamat sore Pak Christopher. Salam sehat ya Pak, salam kenal juga Pak. Selamat sore Pak Reza, terima kasih sudah diundang. Ya, Ya, jadi silakan Pak Reza untuk menyampaikan kata sambutannya untuk acara pada sore hari ini. Terima kasih. ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak, Ibu, rekan-rekan Rally Friend. Kami ucapkan selamat datang dalam webinar Emiten Corner pada hari ini, Kamis 22 Mei 2025. Jadi Emiten Corner ini merupakan event ya yang diselenggarakan oleh PT Reliance Indonesia Tbk dengan menghadirkan sejumlah emiten pilihan yang akan memaparkan kinerja hingga prospek maupun aksi korporasinya. Nah, kegiatan ini sebenarnya merupakan wadah edukasi ya bagi para nasabah Reliance Sekuritas khususnya dan juga kepada publik pada umumnya. Nah, kegiatan MDN Corner ini menjadi bagian dari kegiatan sosialisasi dan edukasi yang kami lakukan. Misalkan seperti market update, bedah emiten, produk knowledge juga kita juga pernah sampaikan yang berisikan pengenalan produk ya, seperti online trading kita, rally trade, pengenalan bagaimana cara menggunakan. Terus kemudian juga ada produk knowledge terkait dengan obligasi ya, di mana saat ini Reliance Sekuritas juga menawarkan bond revisi seri C yang memiliki kupon menarik bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terus kemudian juga kita ada paparan terkait dengan reksadana juga ya melalui anak usaha kami, Reliance Manajemen Investasi, dan juga
Kami juga sebagai agen penjual efek reksadana ataupun produk dan lainnya. Nah, pada emiten corner kali ini kita menghadirkan emiten dari industri telekomunikasi. Kebetulan juga emiten ini juga baru melakukan aksi korporasi suksesnya, yaitu PT XL Smart Telekom Sejahtera Tbk. Nah, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan Reliframe mungkin dulu kalau kita apa memakai Excel dulu namanya kan PT Excel Komindo Pratama ya gitu. Nah, lalu kemudian dengan berbagai macam aksi korporasinya, merger akuisisi dan sebagainya, kemudian berubah menjadi PT Excel Axiata Tbk. Nah, ini setelah diakuisisi oleh perusahaan komunikasi Malaysia, lalu juga pernah melakukan merger juga dengan PT Aksis Telkom, dan belum lama ini telah merampungkan aksi korporasi mergernya dengan PT Smart Telekom sehingga melahirkan nama PT XL Smart Telekom Center Tbk. Itu nanti mungkin kita akan simak lebih lanjut ya penjelasan dari Pak Christopher beserta tim IR-nya. Nah, jadi menarik sebenarnya kalau kita simak perjalanan panjang dari Excel ya sebagai salah satu emiten telekomunikasi terkemuka di Indonesia maupun regional, dengan berbagai aksi korporasinya dan sejumlah pencapaiannya. Nanti kita dengar langsung dari manajemen Excel yang akan disampaikan oleh Bapak Christopher, Head of Investor Relations dari Excel. Nah, kami atas nama manajemen PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Christopher beserta tim yang sudah berkenan hadir untuk kita bersama diskusi terkait dengan kinerja dari Excel. Semoga kegiatan webinar ini memberikan banyak manfaat kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Relifrance, serta dilancarkan hingga akhir nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami juga mohon maaf jika nanti dalam penyelenggaraan webinar ada yang kurang sesuai atau ada yang tepat bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih, selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reza atas kata sambutannya. Bapak Ibu sekalian, Sobat Reli, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada sore hari ini ya. Jadi setelah tadi kata sambutan, kita nanti akan melihat video company profile daripada Excel. Lalu selanjutnya nanti akan ada paparan kinerja perseroan yang disampaikan oleh Pak Christopher. Lalu selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian kita akan foto bersama ya. Jadi nanti dimohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya, kita akan foto bersama. Lalu selanjutnya kita akan masuk diskusi tanya jawab. Setelah diskusi tanya jawab, kita akan masuk sesi closing remarks dari Pak Christopher, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan acara penyerahan sertifikat ya yang disampaikan oleh Bapak Reza Priyambada, dan setelah itu kita akan menutup acara. Jadi kali ini kita akan melihat video company profile Excel dan paparan kinerja oleh Pak Christopher. Pak Christopher, the time is yours. Baik, terima kasih Pak Reza. Sebelumnya kita mulai dulu dengan video singkat terkait dengan perusahaan PT Excel Smart. Maka sudah terlihat di layar ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Bermula dari sentuhan. Sentuhan yang hidupkan getaran. Getaran yang gerakan hati. Hati yang sampaikan suara. Suara yang iringi langkah.
langkah untuk sebuah perubahan. Perubahan yang membentuk masa depan bersama. Bersama, melaju tanpa batas. Excel Smart. Baik, terima kasih untuk waktunya dan dari teman-teman investor. Perkenalkan, nama saya Christopher Kusumawidakdo. Saya sebagai Head of Investor Relations dari PT Excel Smart Telekom Sejahtera. Kita barusan selesai menyelesaikan merger kami pada tanggal 16 April yang lalu. Dan mungkin pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan paparan kinerja terkait results Q1 2025 yang barusan kita rilis tanggal 6 Mei yang lalu. Mungkin slide-nya boleh ditolong disampaikan, Pak Arifin. Baik, terima kasih. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit singkat. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah melihat result, tapi mungkin bagi yang belum, mungkin izinkan kami juga menyampaikan sedikit kinerja dan bagaimana update terkait dengan merger yang kami akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Next-nya, Pak Arifin. Ya, next-nya lagi. Oke, sebagai highlight, next page, kita barusan merampungkan mungkin aksi merger ya yang kita barusan lakukan. Tapi sebelum kita ngomong ke sana, kita juga lihat bahwa tahun 2025 ini adalah suatu saat di mana kita memulai Q1 dengan cukup resilient, bahwa kita berhasil mendeliver revenue, pertumbuhan revenue sekitar 2% year on year. Ini juga didrive oleh beberapa faktor terkait dengan kinerja dari company, terutama juga dari akuisisi First Media yang barusan kita lakukan di September. Dan revenue top line ini kita outperform the market, di mana peers generally report negative top line growth. Kita melihat juga walaupun secara kompetisi dan buying power kita melihat masih sangat kompetitif, tapi kita melihat ke depannya bahwa akan ada, dengan merger ini kita harapkan bahwa price reparation in the industry akan berlangsung, dan juga kita lihat bahwa secara mobile industry akan menjadi lebih sehat ke depannya. Untuk pelanggan, ini adalah status sebelum merger, di mana Q1 per Q1 2025 pelanggan kami mencapai 58,8 juta pelanggan, dan juga untuk pelanggan subscriber nanti fixed broadband itu sekitar 1 juta. Ini juga sebenarnya menjadi dasar yang kuat untuk kami ke depannya untuk melangkah ke merger. Dan juga satu achievement yang kita sudah lakukan selama 4 bulan pertama adalah terkait dengan merger, di mana kita sudah menyelesaikan rangkaian approval dan persetujuan dari berbagai macam pihak, dan pada tanggal 16 April yang lalu itu adalah legal day one atau merger effective date antara XL Axiata dan Smartfren, sehingga per tanggal 16 itu kami sudah berkinerja sebagai suatu entitas yang bernama PT Excel Smart Telekom Sejahtera Tbk, di mana Excel Axiata sebagai entitas yang bertahan atau surviving entity, dan juga nanti ke depannya kita bisa lihat bagaimana kinerjanya untuk kuartal ke depannya. Next-nya, Pak Arifin. Oke, salah satu fokus yang kita mau coba lakukan dan kita sudah berhasil lakukan sebelumnya di tahun 2024 adalah terkait dengan digitalisasi. Jadi di 2025 Excel Smart terus melakukan untuk mengutamakan digitalisasi sebagai salah satu imperatif yang kita lakukan. Jadi kita berusaha untuk membuat telco yang digital dari distribusi dan juga engagement ke pelayanan pelanggan. Dari segi digital channel, kita ada 2 aplikasi, MyXL dan AksesNet, dan juga ke depannya nanti akan ada
My Smart Friend yang akan dipakai untuk engage ke pelanggan. Dari sisi pemakaian pelanggan, kita juga lihat 35 juta, lebih dari 35 juta pelanggan sudah menggunakan layanan MyExcel dan AxisNet selama Q1 2025 kemarin. Jadi ini bertumbuh cukup signifikan, sekitar 18% tahun ke tahun. Dan juga tidak hanya itu, kita juga melihat bahwa kontribusi pemakaian revenue dari aplikasi ini juga terus meningkat tahun per tahunnya. Kita bertumbuh naik 21% year on year. Dan karena ini juga didrive dari revenue contribution dari MyExcel dan AxisNet. Dan hanya itu kita juga berusaha untuk inovatif dalam apa namanya aplikasi MyExcel. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ada yang sudah menggunakan MyExcel, AxisNet, juga kita barusan meluncurkan yang namanya Excel Circle, jadi salah satu fitur yang buat mengenable group data sharing. Jadi mirip dengan paket akrab ya, mungkin kalau Bapak Ibu sudah memakai untuk anggota keluarganya. Jadi ini adalah sharing data dengan berbagai macam bonus, kuota, dan juga fleksibilitas yang ditawarkan. Nextnya Pak Arifin. Jadi tidak hanya itu, kalau kita lihat secara XL Business, jadi XL Business itu kita ada 3 segmen, ada mobile, ada uh, fixed broadband, dan juga ada enterprise. Dari segi fixed broadband, kita juga barusan menyelesaikan itu akuisisi pelanggan dari First Media, dari Linknet itu sekitar 750.000 pelanggan di September tahun lalu. Jadi total pelanggan kita sudah mencapai lebih dari 1 juta pelanggan. Jadi fokus untuk convergence ke depannya. Jadi convergence itu uh, adalah layanan fixed mobile. Jadi antara ada layanan mobile dan juga ada layanan fixed broadband. Jadi kita akan berfokus untuk convergence ini dengan mengintegrasikan First Media ke dalam ekosistem Excel 1. Juga secara akuisisi kita juga berfokus untuk meningkatkan customer retention, dan kedepannya juga kita akan terus meluncurkan produk-produk baru yang kita targetkan bisa meningkatkan value creation buat para pelanggan kami. Jadi itu terkait dengan fixed broadband. Nah, mungkin nextnya Pak Arifin, kalau kita lihat secara operasional kinerja, jadi per Q1 2025 yang lalu, mungkin bisa nextnya Pak Arifin, kita melihat secara revenue kita masih bertumbuh 2% year on year, dan juga ini juga kenapa kita melihat bahwa revenue ini bertumbuh karena di-drive sebagian karena oleh akuisisi First Media, tapi juga karena First Media ini kita juga melihat ada komponen struktur terkait biaya, jadi ada efek terkait dengan EBITDA margin yang ada mengalami penurunan kalau kita lihat buat EBITDA margin. Kita berfokus tetap bahwa ke depannya disiplin eksekusi yang disiplin dan juga cost management, kita akan terus melihat bahwa ke depannya Excel Smart akan berfokus terhadap profitable growth dalam bisnis ke depannya. Nextnya Pak Arifin. Nah, dalam jumlah pelanggan, ini adalah pelanggan XL Axia atau pelanggan XL ya sebelum merger, jadi 58,8 juta pelanggan. Nanti ke depannya, of course, setelah kita rampungkan yang merger dengan Smartfren, kita melihat bahwa jumlah ini akan bertambah signifikan. ARPU itu kita di angka 40 ribuan, itu blended. Dan juga traffic yang selalu bertumbuh, kita melihat traffic adalah salah satu indikasi di mana penggunaan data yang selalu meningkat ya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun dari semua segmen, kita melihat traffic bertambah 9% year on year. Dan juga pelanggan fixed broadband atau pelanggan apa namanya Excel 1 dan First Media itu mencapai 1 juta, lebih dari 1 juta pelanggan. Tentu ini satu hal yang kita pakai sebagai acuan nanti buat ke depannya, di mana kita tetap berkomitmen untuk mendrive ARPU yang semakin baik, sustainable, melalui engagement dan juga layanan convergence dan juga monetisasi pelanggan melalui value-value yang kita akan berikan. Jadi ke depannya kita juga akan melihat, mungkin Pak Arifin, next page-nya Pak, prioritas yang kita lakukan juga terkait dengan cost efficiency dan juga network produktivitas itu akan mendrive profitable growth. Di
di Q1 kemarin, operating expense tumbuh. Itu mendrive karena ada perubahan di bisnis portfolio di mana kita mengakuisisi pelanggan First Media. Eh, terus juga terkait dengan apa namanya First Media ini kita juga melihat ada beberapa impact, tapi juga kita melihat bahwa sales and marketing di mana dengan adanya perubahan sistem distribusi dan juga penggunaan digitalisasi aplikasi ya yang kita sudah lakukan itu mendrive biaya sales and marketing itu semakin rendah, dan kita targetkan bahwa ini juga akan bisa menjadi drive ke depannya untuk kinerja Excel Smart ke depannya. Nextnya Pak Arifin, dari segi network ini juga adalah status jumlah BTS kami sebelum merger. Jadi per Q1 kemarin jumlah BTS 2G dan 3G itu yang akan kita set down, tapi juga kita akan berfokus menambah BTS 4G ya yang nilainya selalu bertumbuh. Kita bertambah 7% dari tahun ke tahun, dan juga jumlah site yang kita sudah fiberize sehingga untuk mempersiapkan ke 5G kita juga udah mencapai 63% dari total site. Jadi harapannya nanti dengan merger kita bakal melihat penambahan jumlah tower, jumlah BTS, sehingga secara coverage kita juga bisa melihat semakin banyak pelanggan baik dari XL, Axis dan juga Smartfren yang bisa dilayani dari konektivitas XL Smart. Nextnya Pak Arifin. Nah, sedikit update terkait dengan merger. Kita barusan merampungkan ya, jadi proses merger pada tanggal 16 April yang lalu. Dan sebagai entitas yang baru, Excel Smart, kita berfokus untuk bersama melaju tanpa batas. Dan visi-visi yang diterapkan dari manajemen adalah kita menargetkan bahwa Excel Smart akan menjadi company yang paling uh, the most loved company, dicintai di Indonesia, menjadi yang terbaik buat pelanggan, buat para uh, buat para employees kami, dan juga menjadi service provider yang paling efisien. Jadi dengan selesainya merger ini, of course, kita juga mempunyai banyak PR yang harus dilakukan ke depannya terkait dengan uh, integrasi, karena integrasi adalah suatu proses yang terutama terkait dengan jaringan, terkait dengan people, itu membutuhkan waktu, dan kita akan fokus untuk mendrive sinergi dari proses integrasi ini yang kita targetkan akan terjadi dalam 8 kuarter atau sekitar 2 tahun ke depan. Jadi proses sudah berlangsung dan nanti kita bisa update lebih lanjut pada saat sesi tanya jawab terkait bagaimana proses integrasi berlangsung. Saya rasa demikian dulu Pak Arifin dan teman-teman sekalian untuk sedikit introduction dari PT Excel Smart. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kembali Pak Arifin. Baik, terima kasih Pak Christopher atas penyampaian paparan kinerja daripada Excel Smart sebagai entitas yang baru. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian, Sobat Rally, kami mohon untuk membuka kameranya. Kita akan masuk ke sesi foto bersama dulu ya. Nanti akan dipandu oleh Mbak Devis. Silakan Mbak Devis. Iya, untuk rekan-rekan mohon untuk membuka kamera ya. Ini di sini ada 3 slide dan saya akan mulai dulu dari slide pertama ya. Baiklah, sepertinya masih banyak yang ingin buka kamera ya. Baik, saya tunggu sebentar, saya tunggu dulu ya. Oke, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk slide kedua, 1, 2, 3.
Kemudian untuk slide ketiga, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Davis. Selesai kita foto bersama, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan terkait kinerja yang sudah dipaparkan melalui kolom chat atau open mic ya. Sebelum itu eh, izinkan saya terlebih dahulu ya. Biasanya sebagai moderator nih dapat apa namanya dapat slot khusus nih untuk bertanya ke depannya ya. Pertama kali sebagai entitas yang baru nih Pak Kris, ini kan setelah merger kan, ini kan setelah merger yang kita lihat Excel Smart ini sebagai second biggest ya kalau boleh saya dapat katakan second biggest telco company di Indonesia. Nah, setelah merger ini kira-kira rencana perseroan ke depannya seperti apa Pak Kris? Apakah akan lebih fokus menambah user atau akan lebih fokus terhadap kualitas layanan? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Arifin untuk pertanyaannya. Jadi izinkan saya untuk menjawab. Jadi bahwa merger ini adalah suatu hal yang kita tunggu-tunggu buat kan juga buat para industri tapi juga buat para pelanggan karena kami percaya bahwa merger ini akan membawa skala yang lebih besar ya buat industri dan skala di bidang telekomunikasi adalah suatu hal yang sangat penting karena dengan skala kita melihat misalnya kita contoh terkait dengan pelanggan pelanggan kita pro forma sebelum merger itu kita akan melihat ada sekitar 95 juta pelanggan yang digabung antara XL dengan Smartfren dan juga 95 juta pelanggan ini akan dilayani oleh spektrum yang jauh lebih besar ya. Jadi kalau kita lihat spektrum itu adalah salah satu aset yang sangat penting buat industri telekomunikasi. Mungkin analogi yang mirip tuh kalau saya sering bilang tuh mirip kayak jalan tol. Jadi atau jalan, tadi bagi bapak dan ibu yang sering berkendaraan mungkin tahu bahwa jalan tuh semakin lebar itu semakin enak buat berkendara ya. Jadi nggak macet. Jadi semakin walaupun banyak mobil tapi kalau jalannya lebar itu kita bisa menjangkau bisa apa mencakup mobil-mobil yang maksudnya makin banyak. Nah, spektrum itu ibarat jalan tol di mana eh, kalau kita lihat tahun 2014 kita menyelesaikan akuisisi Axis itu juga salah satu alasannya karena spektrum, di mana kita mendapatkan spektrum 1800 MHz dari Axis. Nah, di 2025 ini juga dengan akuisisi, dengan merger dengan Smartfren, kita juga bisa mendapatkan akses ke spektrum yang lebih besar. Jadi, of course, kita spektrum yang lebih besar itu berarti jalan tol yang lebih luas. Kita bisa memberikan layanan user experience yang lebih bagus lagi pelanggan dan juga dari segi capex permodalan kita juga bisa lebih efisien. Karena untuk mendeploy tower-tower kita bisa lebih apa namanya? Kita bisa lebih efisien karena sekarang kita udah punya spektrum yang lebih besar. Jadi kita tidak perlu membangun segitu banyak tower. Berbeda halnya kalau misalnya kita punya spektrum yang terbatas. Nah, fokus setelah merger tentu dari perusahaan itu adalah kita mau menciptakan nilai tambah ya. Kita tetap fokus pada user experience yang semakin baik buat para pelanggan kami. Karena dengan memberikan user experience, kita berkomitmen bahwa ke depannya nanti kita akan bisa melihat coverage yang jauh lebih baik bagi para pelanggan. Dan ini terutama juga kalau kita lihat dari pelanggan uh, Smartfren ya, yang sebelumnya mungkin secara jaringan itu uh, terbatas hanya mungkin di Pulau Jawa dan mungkin sebagian di luar Jawa Sumatera, tapi dengan selesainya merger ini kita melakukan apa namanya integrasi dan juga salah satu fokus yang kita akan adalah kita akan membuka jaringan juga ke semua tower-tower yang sebelumnya dimiliki oleh Excel Axiata sekarang menjadi terbuka untuk seluruh pelanggan Smartfren. Jadi itu satu tentu akan meningkatkan coverage bagi pelanggan kami dan juga sebaliknya dari Smartfren tower-towernya juga akan bisa dibuka untuk
pelanggan XL. Nah, eh, dalam jangka pendek, of course, kami akan memastikan bahwa integrasi secara operasional ini berjalan mulus, tidak ada gangguan bagi para pelanggan. Terutama kita juga make sure bahwa kualitas itu adalah sesuatu yang akan tetap kita jaga dari sisi Net Promoter Score, dari sisi NPS itu akan juga kita lihat terus, kita pantau terus. Dan juga sering itu kita juga akan memperkuat proposisi nilai produk, jadi kita juga fokus buat eh, engagement ke customer. Jadi kami percaya bahwa ultimately, at the end of the day, eh, kualitas itu adalah sesuatu yang akan membedakan bagi pelayanan, bagi customer experience buat para pelanggan. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Arifin. Silakan lanjut ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak Kris. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Andi. Pertanyaannya adalah, halo Pak, izin bertanya, setelah merger kemarin Excel membagi dividen sebesar 85,7 per lembarnya. Paling besar di antara tahun-tahun sebelumnya. Untuk perkiraan ke depannya, apakah Excel akan membagi dividen seperti ini lagi atau kembali seperti sebelum dilakukan merger? Monggo Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Andi Lesmani untuk pertanyaannya. Jadi izinkan saya sampaikan bahwa dividen itu menyangkut dengan dividen policy yang diterapkan oleh perusahaan. Jadi untuk kedepannya memang kita sedang meninjau karena ini masih perlu dari diskusi dari komisaris ya, dari level BOC atau Board of Komisaris, Dewan Komisaris, di mana mereka masih sedang menentukan bagaimana policy terkait dengan dividen ke depannya. Tapi yang bisa kita sampaikan adalah bahwa dividen itu adalah sesuatu yang kita tentu kita harapkan, tapi juga kita harus melihat juga secara beberapa faktor ya terkait dengan kinerja, kebutuhan cash flow dan juga capex dari perusahaan. Dan yang kami komitmen adalah kami akan menyelesaikan proses integrasi ini dengan secepat mungkin dan juga harapannya dengan integrasi yang lebih cepat ini juga kita bisa membawa manfaat yang lebih baik bagi para pelanggan kami. Dan untuk detailnya, untuk dividen tentu akan kami komunikasikan di RUPS mendatang ya, sampai setelah kita menyelesaikan tutup buku tahun 2025. Mungkin gitu dulu yang bisa saya sampaikan, Pak Arifin. Baik, terima kasih Pak Kris. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Andi. Lalu pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Intan Harsono. Sore Pak, izin bertanya untuk kebijakan dividen ke depannya apakah Excel masih akan terus membagi dividen setiap tahunnya setelah merger ini atau akan terlebih dahulu menahan laba guna mengembangkan bisnis perusahaan? Tadi kurang lebih sudah menjawab ya. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Reza. Pak Kris, terkait dengan spektrum tadi, apakah ini juga termasuk pengembangan layanan setelah mengakuisisi Linknet sebelumnya? Silakan Pak Kris. Ya, jadi mungkin izinkan saya jawab ya. Jadi terkait spektrum. Jadi spektrum yang kita miliki ini dipakai untuk bisnis mobile ya. Jadi kita punya sebagai referensi XL tuh punya spektrum di 900 MHz, 1800 dan juga 2100 MHz. Sedangkan Friend yang barusan merger Smartfren itu Smartfren punya spektrum di 850 MHz dan juga di 2300 MHz. Tentu ke depannya kita melihat bahwa spektrum ini dipakai mostly untuk layanan mobile, untuk layanan mobile business, seluler ya berarti untuk pelanggan yang tadi 95 juta pelanggan tadi. Untuk eh, mungkin plan Pak Reza mungkin lebih ke arah eh, akuisisi Linknet ini adalah buat fixed broadband ya. Jadi fixed broadband itu pelanggan FTTH atau fiber to the home, di mana sebenarnya eh, agak berbeda dengan yang tadi. Kalau spektrum tadi itu lebih buat seluler, tapi fixed broadband itu adalah kita juga tetap memakai kapasitas dari core-nya XL dan Smartfren, tapi lebih karena nanti kita akan eh, kita tarik kabel sampai ke rumah-rumah untuk ke rumah-rumah pelanggan. Jadi itu adalah dua layanan yang saling melengkapi, di mana kalau misalnya pelanggan di luar rumah itu bisa menggunakan layanan seluler dari XL, Axis, dan Smartfren, sedangkan pas nanti udah pulang ke rumah di dalam
rumah itu bisa menggunakan layanan fixed broadband dari Excel Home dan juga First Media gitu ya yang kita akuisisi. Dan sekarang ke depannya kita branding kita itu namanya Excel 1, di mana Excel 1 itu fixed mobile convergence, jadi juga tidak hanya dari fixed broadband tapi juga dari mobile. Jadi satu paket itu bisa dinikmati oleh berbagai anggota keluarga dari ayah, ibu, anak itu cukup menggunakan satu paket aja. Jadi itu lebih simple buat tagihan juga dan juga secara uh, pricing lebih efektif, lebih atraktif juga buat pelanggan. Karena ini juga memberikan basically manfaat dari segi billing, dari segi kuota dan juga uh, ini basically salah satu ke depannya layanan yang akan kita tonjolkan buat Excel Smart. Semoga menjawab Pak Arifin dan Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Kris atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Reza. Lalu kita beralih ke pertanyaan dari Ibu Cutvina. Untuk sekarang ini long term loans Excel ada sekitar 6,2 triliun. Dengan menurunnya suku bunga saat ini, apakah ada rencana Excel untuk menambah jumlah pinjaman? Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Arifin. Selamat sore Ibu Cutvina. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi em, kita kalau di Excel kita menganut prinsip financial management ya yang sangat ketat untuk make sure bahwa rasio antara utang ini kita jaga dengan baik. Sekedar informasi itu utang kita itu semua dalam rupiah. Jadi tidak ada yang dalam bentuk US dollar, di mana dengan rupiah ini kita juga tidak terekspos dari suku bunga ya apa tidak terekspos dari kurs USD. Dan juga dengan benar tadi kalau memang tadi sempat dibilang bahwa suku bunga yang turun kemarin BI juga barusan turunkan suku bunga ya itu juga suatu opportunity karena kedepannya Excel Smart berencana buat mengembangkan jaringan. Jadi kita juga ada CapEx yang akan kita gelontorkan juga di tahun ini. Dan tentunya itu juga untuk memodernisasi jaringan supaya lebih baik dan ready buat 5G. Itu tentu kita akan ada kebutuhan loan juga, di mana dengan turunnya suku bunga ini akan memberikan angin segar buat korporasi buat bisa melakukan pinjaman ini dengan bunga yang lebih efektif. Sebagai informasi, kalau dilihat di laporan kami, eh, kita menganut prinsip biaya bunga yang berimbang antara apa namanya fixed dan floating rate. Jadi bahkan kalau kita lihat dengan bunga yang semakin turun ini kita menilai proporsi dari floating rate atau bunga dengan pinjaman dengan floating rate ini sudah sekitar 60%. Jadi ini kita juga memanfaatkan situasi di pasar yang memberikan manfaat ini ya. Jadi of course ke depannya kita juga akan melihat kita akan selalu memantau market untuk make sure bahwa kalau ada kebutuhan pendanaan, kita juga akan selalu memanfaatkan turunnya suku bunga. Dan mungkin satu hal yang bisa saya tambahkan, jadi kita juga dari Excel Smart itu selalu uh, berkolaborasi dengan bank-bank ya juga kita mempunyai hubungan yang sangat baik dengan bank-bank untuk akan misalnya kayak fasilitas kredit itu juga kita mempunyai akses dengan semua bank kayak misalnya Permata, BCA. Jadi itu semua bank-bank yang kita ada koordinasi dengan mereka dan selama ini kita juga selalu bisa melakukan apa kredit dengan mereka. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan terkait dengan bunga dan pinjaman. Baik, terima kasih Pak Kris atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Cutvina. Kita beralih ke pertanyaan Pak Yosua di sini terkait aksi korporasi untuk mencapai menjadi leader telco di 2027. Izin spill kira-kira target structure dari CB to equity dan target penambahan tower from 4G to 5G. Sukses selalu Pak Kris. Monggo Pak Kris. Terima kasih Pak Yosua pertanyaannya. Jadi tadi mungkin saya izin tambahkan aja bahwa sekarang ini kita sedang melakukan yang namanya proses integrasi jaringan atau kita bahas network integration antara Excel Smart, Excel dan Smartfren ya. Jadi kalau kita melakukan integrasi jaringan mungkin yang paling kalau bahasa networknya itu kita apa melakukan yang namanya national roaming. Jadi di mana kita untuk area-area terutama ya yang
misalnya Smartfren atau Excel tidak ada di daerah tersebut, kita tinggal buka jaringannya. Jadi kita sistemnya kayak roaming. Dimana misalnya kalau ada roaming itu kan kalau orang dari luar negeri, mereka terbang ke Jakarta, kita roaming dan mereka bisa memakai jaringan kita. Jadi prinsip yang sama juga kalau misalnya ada pelanggan Smartfren atau pelanggan Excel yang ke area yang tidak ada networknya, itu kita akan bukakan jaringan. Nah, itu sendiri kita targetnya juga lakukan itu bisa kita lakukan dengan cepat dalam hitungan minggu. Jadi dalam waktu beberapa minggu depan kita udah bisa melihat itu akan kejadian. Nah, eh, target tentang penambahan tower. Jadi sebenarnya salah satu yang kita lihat bahwa dengan merger ini of course akan ada potensi savings ya. Potensi savings atau kita bilangnya sinergi dari Excel Smart itu terutama terkait dengan tower. Jadi kalau eh, mungkin dari Pak Yusuf tahu sebagai investor tahu bahwa bisnis telco itu adalah bisnis yang padat modal dan memang salah satu komponen terbesar itu adalah terkait depresiasi dan juga terkait dengan spektrum ya. Jadi kalau kita lihat memang dengan tower-tower yang sekarang ini ada, kita melihat ada beberapa overlap yang kita bisa optimize ke depannya. Jadi ada sekitar 20-30% tower itu yang sangat yang overlap antara di Excel ada, di Smartfren ada di daerah tertentu. Jadi dengan itu kita bisa ada potensi savings itu sekitar setelah semua kita lakukan, setelah kita network integration kita lakukan, itu nilai sekitar 300 juta sampai 400 juta US dollar per tahunnya. Itu adalah annual cost synergy. Dan of course cost synergy ini ada sesuatu yang annual, jadi setiap tahun ada. Jadi itu akan berulang terus tahun ke tahun. Dan juga itu suatu hal yang nanti kita harapkan buat bisa ngedrive kinerja dari Excel Smart. Terkait dengan kedua Bapak terkait dengan penambahan tower 4G to 5G ya. Sebenarnya 5G ini adalah suatu wacana yang sangat menarik untuk dibahas. Kalau kita lihat memang sekarang di Indonesia kecepatan 4G itu mungkin bisa sampai 100 Mbps ya tergantung dengan jaringannya. Tapi kalau nanti 5G itu kita lihat bisa sampai 1 Gbps. Bahkan kayak misalnya kalau Pak Joshua ke Malaysia itu misalnya ke daerah KL itu mungkin udah bisa lihat udah 5G itu bisa sampai di atas 100 Mbps. Nah, tentunya di Indonesia itu kita juga harapkan 5G ini akan kejadian, tapi salah satu syarat untuk 5G itu adalah spektrumnya harus ada dulu ya. Jadi sekarang kita juga udah punya spektrum 2300 sebenarnya itu bisa dipakai untuk 5G, tapi nanti juga buat coveragenya biar lebih luas, itu nanti akan ada auction terkait dengan spektrum 700 yang kita tunggu-tunggu ya, karena ini masih menunggu keputusan dari pemerintah, dari Komdigi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk terkait 4G dan 5G. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdul. Ini masih mengenai dividen Pak, tetapi ini lebih detail lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Excel masih bisa membagikan dividen sebab Friend defisit 26 triliun dan Excel sendiri saldo laba 9 triliun sehingga masih defisit 16 triliun. Dengan defisit berapa lama diperkirakan bisa saldo laba lagi? Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Arifin dan juga Pak Abdul ya terkait pertanyaannya. Jadi eh, kalau kita lihat di proforma laporan keuangan eh, XL dan Smart ya yang kita sudah rilis di merger plan di bulan Maret kemarin, mungkin Bapak bisa lihat juga itu memang kita akan ada kelihatan dari situ bahwa apa namanya saldo ekuitas itu akan ada penggabungan ya karena setelah merger ini jadi efektif tanggal 16 April dan nanti juga di Q2 pada saat kita lihat laporannya akan ada penggabungan baik dari aset dan juga dari liabilitas atau kewajiban dan juga dari ekuitas. Jadi itu akan ditampilkan situ bahwa dan juga akan di-adjust juga dari saldo ekuitasnya. Untuk detail lebih lanjut nanti bisa dilihat di merger plan, nanti saya bisa sampaikan, tapi untuk detailnya kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk saat ini Pak Arifin. Baik Pak Kris. Jadi nanti kira-kira nanti di Q2 ini mungkin nanti laporan keuangannya sudah konsol ya Pak ya? Sudah Benar. sudah after merger ya. Benar, jadi setelah Q2 ini kita akan lihat laporan dari Excel Smart di mana
Itu terdiri dari laporan Excel Axiata, legacy Excel Axiata, dan juga 2,5 bulan dari SmartFriend ya. Smart Friend. Ya, karena mergernya kemarin efektif tanggal 16 April. Baik, terima kasih Pak Kris. Nanti mungkin Pak Abdul nanti bisa lihat nanti di apa namanya laporan Q2 daripada Excel Smart ya. Nanti bisa melihat gambaran untuk laporan keuangannya gimana sehingga nanti juga bisa proyeksi kira-kira apakah bisa membagikan dividen atau enggak. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak Kris. Pertanyaannya adalah dengan merger ini siapa yang menjadi pesaing dan bagaimana dengan ekspektasi tiap kuartal di tahun 2025? Silakan Pak Kris. Ya. Terima kasih Pak Sujasmin untuk pertanyaannya. Jadi eh, sebelum ya kita melihat bahwa mungkin kalau dunia telekomunikasi di Indonesia itu suatu hal yang sangat dinamis ya. Jadi dan sekarang ini kita kalau kita runut balik dari tahun 2010-an itu pernah ada satu waktu di mana ada ada belasan, ada hampir 14 jumlah operator ya di Indonesia. Mungkin kita ingat zaman-zaman itu di mana waktu itu perang harga sering terjadi dan juga kita juga lihat keterbatasan spektrum itu menjadi kendala buat masing-masing operator ya. Jadi makanya karena spektrum itu suatu kebutuhan untuk operator telekomunikasi di mana spektrum kita bisa mendeploy jaringan yang lebih baik, makanya merger itu adalah suatu hal yang kejadian pasti terjadi. Jadi kalau terakhir kan kita juga lihat di tahun 2022 sudah dilakukan merger antara Indosat dengan Tri dan juga dengan merger yang barusan antara Excel dan Smartfren, kita sekarang tinggal 3 pemain ya, di mana 3 pemain ini kita anggap sebagai ideal kalau kita lihat di Indonesia dan juga eh, ekspektasi tentang 2025 tentu salah satu yang kita harus fokuskan itu adalah di proses integrasi, integrasi baik itu secara jaringan, integrasi baik itu secara organisasi dan juga integrasi dari sistem IT kita. Jadi itu 3 hal yang kita perlu lakukan karena integrasi ini sebenarnya kaitannya dengan pelayanan pelanggan. Jadi semakin cepat kita bisa melakukan integrasi tadi terkait yang seperti sudah disampaikan terkait dengan tower-tower yang dikonsolidasi itu bisa memberikan manfaat buat para stakeholders dan juga integrasi dari segi IT di mana kita akan melakukan juga terkait dengan sistem-sistem yang ada, misalnya terkait dengan sistem IRM, ERP, CRM, itu kita akan lakukan juga dan juga dari sistem organisasi karena kita datang dari 2 organisasi yang berbeda di mana ada Excel Axiata dan SmartFriend. Jadi pas digabung tentu akan ada beberapa culture atau beberapa differences perbedaan ya. Dan itu yang sekarang sedang di manage oleh manajemen yang baru di bawah pimpinan Pak Rajiv Sethi yang sudah berpengalaman di telco dunia telco ya. Beliau sebelumnya sempat di Myanmar di Ooredoo dan dia juga sempat di Robi Bangladesh. Jadi pengalaman-pengalaman beliau sudah sangat banyak dan juga diharapkan beliau juga bisa membawa Excel Smart ke level yang lebih baik ke depannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk pertanyaan dari Pak Sujasmin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris. Ini kita tidak terasa sudah jam 5 lewat 7 menit ya waktu Indonesia Barat. Baik, silakan Pak Kris untuk menyampaikan closing remark sebelum nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Ya, Silakan eh, Pak. terima kasih Pak Arifin. Terima kasih untuk PT Reliance Sekuritas Indonesia yang sudah memberikan kesempatan pada sore hari ini buat Pak Reza dan Pak Arifin untuk waktunya. Saya sangat terima kasih untuk bisa menyapa teman-teman investor di Indonesia untuk bisa lebih mengenal lebih dekat lagi ya dari PT Excel Smart Telekom Sejahtera Tbk ini salah satu yang pertama kita lakukan setelah merger kita baru 1 bulan ya tepatnya 1 bulan lebih dan tentu eh, bagi para teman-teman investor juga tentu penasaran ya untuk memantau perjalanan Excel Smart ke depannya karena tidak hanya dari segi saham tapi juga dari segi ini adalah bisnis telekomunikasi yang sangat dekat dengan hati tiap orang ya karena saya percaya bahwa eh, banyak dari teman-teman sekalian yang juga pelanggan Excel Axiata, Excel Axis ataupun Smartfriend.
Jadi tolong kami mohon juga untuk supportnya ke depannya juga. Kalau misalnya memang ada yang perlu disampaikan eh, secara langsung, kami juga terbuka untuk bisa disampaikan melalui PT Reliance atau langsung ke IR, langsung Investor Relations at excelsmart.co.id, IR at excelsmart.co.id untuk komunikasi lebih lanjut. Jadi kami harapkan kami akan terus memberi update ke para stakeholders kami, untuk para investor juga tentang update-update dari Excel Smart. Tentu tadi seperti disampaikan, prioritas kami adalah untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik bagi para pelanggan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris, Sobat Rally sekalian. Eh, kita sudah mendengar beberapa paparan kinerja yang sudah disampaikan oleh Pak Kris mengenai Excel Smart. Jadi nanti kita akan sama-sama pantau ke depannya Excel Smart, dan juga segala keputusan investasi itu di tangan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat yang akan disampaikan oleh Pak Reza. Pak Reza, the time is yours, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Arifin yang sudah membawakan kegiatan webinar di sore hari ini dengan sangat baik. Terima kasih juga Pak Christopher beserta tim yang sudah memaparkan sejumlah korporasinya, gitu kan. Terus kemudian tadi juga ada tagline-nya, memberikan pelayanan lebih ya kepada nasabah, kepada customer ya. Semoga dengan adanya aksi korporasi merger, terus kemudian dengan pengembangan improvement yang dilakukan oleh Excel ini juga akan menjadikan Excel semakin bertumbuh lebih baik, uh, terjadi penambahan jumlah pelanggan juga Pak, gitu, sehingga kualitas layanan itu semakin meningkat Pak, gitu. Nah ini mohon diterima Pak elektronik sertifikat Pak, gitu kan, karena kita mengadakan melalui webinar, jadi sertifikatnya pun juga secara elektronik Pak. Mohon diterima dengan baik sertifikat Terima kasih. of appreciation dari kami Pak. Terima Terima kasih kasih Pak Pak. Reza. Ya baik, terima kasih. Silakan Mas Arifin. Dilanjut. Baik, terima kasih Pak Reza, dan juga terima kasih kepada Pak Christopher yang telah meluangkan waktunya untuk acara webinar kali ini. Semoga acara ini memperkaya pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian Sobat Rally, sehingga kedepannya kita juga bisa uh, ikut ataupun berpartisipasi melihat ke depannya Excel Smart seperti apa, dan apabila ada momentum kita juga bisa membeli sahamnya, dan juga ke depannya bisa menikmati dividen ya kalau Excel Smart membagikan dividen. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Sobat Rally sekalian. Demikian webinar yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam acara ini, dan kita akan bertemu lagi di acara selanjutnya. Stay tune with Reliance Sekuritas. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Pak Kris. Ya baik, Terima terima kasih kasih Pak Reza. Pak Pak Kris, terima Reza, kasih terima Bapak kasih Ibu teman-teman semua. rekan-rekan reference. Terima kasih.